Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan lindungannya. Perkenalkan, nama saya Tisna Romadoni. Saya mahasiswa dari kelas manajemen 1, program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari AdWords, keuntungan dari AdWords, serta cara menggunakan Google AdWords tersebut. Yang pertama adalah pengertian Google AdWords. Google AdWords adalah sebuah fitur yang berguna untuk mengiklankan bisnis Anda di dalam halaman mesin pencarian Google dengan menggunakan suatu kata kunci tertentu yang sesuai dengan bidang bisnis Anda. Tentunya fitur ini diklaim mampu menjawab berbagai keresahan yang dirasakan para pebisnis online. Nah, di zaman yang sudah serba digital seperti saat ini, setiap pebisnis online tentu akan memerlukan sebuah fitur yang mampu membantu proses pemasaran bisnisnya agar mampu dijangkau oleh target pasar yang sudah diincar. Google pun memberikan jawaban atas permasalahan tersebut dengan memberikan fitur yang disebut dengan Google AdWords. Pada tahun 2018 lalu, tepatnya di tanggal 24 Juli 2018, Google resmi merubah Google AdWords menjadi Google Ads. Meskipun ada perubahan nama, namun cara penggunaannya tidak ada yang berbeda sama sekali. Yang kedua adalah keuntungan dari menggunakan Google Ads. Saat Anda memutuskan untuk memanfaatkan fitur Google Ads demi mengiklankan brand atau produk Anda, maka peluang untuk mengembangkan bisnis kita itu dapat dimiliki dengan sangat mudah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada saat ini sebagian besar pebisnis sudah mulai beralih ke dalam dunia bisnis online. Dengan mulai menggunakan fitur Google Ads ini, maka artinya kita sudah berani mengambil langkah maju untuk berbisnis di zaman yang sudah serba digital. Nah, beberapa keuntungannya yang akan kita rasakan dalam menggunakan Google AdWords ini ialah yang pertama adalah Google menguasai pasar online. Google adalah suatu platform yang mampu menjawab setiap pertanyaan penggunanya, mulai dari pembeli barang sampai mencari informasi yang tidak penting sekalipun, Google bisa menjawabnya. Berdasarkan laman resmi StatCounter, perusahaan Google sudah berhasil menguasai pangsa pasar dengan mesin pencari di seluruh dunia dengan tingkat presentasi yang menyentuh angka 92,07% lebih lanjut. Dan StatCounter juga menjelaskan bahwa Google juga sudah berhasil menguasai pangsa mesin pencari di Indonesia dengan tingkat presentasi sebanyak 97,44%. Selain Google, sebenarnya ada juga mesin pencari lain seperti Yahoo, namun mereka hanya memperoleh pangsa pasar sebanyak 0,93%. Dan Bing hanya menyentuh angka 0,36%. Dengan melihat besarnya peluang yang diberikan oleh Google, tentu kita akan memperoleh keuntungan yang besar saat menggunakan fitur Google Ads dengan tujuan mengiklankan bisnis yang kita miliki. Nah, yang kedua adalah target pasar lebih spesifik, di mana saat menggunakan Google Ads, kita bisa menentukan sendiri target pasar yang memang sedang kita perlukan. Target pasar ini bisa kita perluas lagi, mulai dari Sabang sampai Merauke, ataupun bisa kita persempit lagi dalam tingkat kota ataupun daerah. Selain bisa mengatur target pasar, kita juga bisa melakukan pengaturan iklan agar bisa tampil di perangkat tertentu saja. Selama ini kebanyakan orang akan menggunakan Google itu dengan lewat perangkat PC, laptop, tablet, dan smartphone. Nah, pada kali ini kita bisa mengatur iklan tersebut agar nantinya bisa tampil pada perangkat tersebut atau memilih salah satu di antaranya saja. Tidak hanya bisa melakukan pengaturan berdasarkan lokasi ataupun perangkat saja di Google Ads, juga kita bisa mengatur sendiri jadwal iklan yang akan kita tayangkan. Seperti contohnya, kita bisa mengatur tayangan iklan kita ditampilkan dari jam 7 hingga jam 8 misalkan. Tentunya hal ini sangat berguna saat kita mempunyai jam operasional yang terbatas. Contoh lainnya adalah bisnis kita itu berbuka dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, dari sini kita bisa membuat pengaturan sendiri jadwal tayang iklan kita. Dengan adanya ketiga ini, Google AdWords adalah fitur yang sangat tepat untuk digunakan oleh kita yang tertarik dan ingin menjalankan bisnis online yang sedang marak pada saat ini. Ya, yang ketiga adalah hemat biaya.
di mana sebagian dari kita pasti mengira bahwa memasang iklan di Google Ads itu memerlukan biaya yang sangat mahal. Namun kenyataannya, memasang iklan di Google AdWords sangatlah terjangkau. Kita hanya bisa memulainya dengan harga Rp50. Hanya dengan harga Rp50.000 saja. Bahkan kemungkinan biayanya bisa lebih sedikit jika kita menggunakan strategi PPC atau Pay per Click. Dengan adanya sistem ini, maka kita hanya akan dikenakan biaya bila target kita melakukan klik saja. Kelebihan menggunakan Google AdWords yaitu yang pertama adalah kemudahan untuk menargetkan iklan, di mana kita akan mendapatkan kemudahan untuk menargetkan siapa saja yang akan jadi pasar iklan produk tersebut. Kemudian terdapat beberapa hal yang dapat ditargetkan seperti keyword, lokasi iklan, karakteristik demografis, diantaranya usia, lokasi, tempat tinggal, dan bahasa yang digunakan target dalam beriklan. Kemudian jenis perangkat, hari ataupun waktu, dan frekuensi penayangan iklan. Yang kedua ada tentang kemudahan untuk mengendalikan biaya iklan yang akan kita berikan untuk memudahkan pengendalian pengeluaran biaya iklan. Hal ini disebabkan karena kita dapat memilih penayangan iklan dalam hitungan per hari, per bulan, maupun penayangan iklan. Agar lebih jelas, berikut adalah rincian biaya Google AdWords yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada biaya per klik, dikenakan biaya setiap ada orang yang mengklik iklan kita. Kemudian biaya per konversi, di mana dikenakan biaya setiap goal iklan yang terpenuhi. Kemudian biaya per 1000 impresi, di mana dikenakan biaya setiap 1000 orang yang melihat iklan kita. Kemudian yang ketiga ada kemudahan untuk mengukur kesuksesan kita, yang dimana akan mendapatkan rekam jejak setiap ada orang yang mengklik iklan lalu mengunjungi website tersebut. Ada juga konsumen yang langsung melakukan transaksi pembelian di website kita. Dengan adanya rekam jejak ini, kita dapat menggunakan untuk mengukur metode iklan seperti apa yang akan dianggap optimal. Juga kita dapat mempelajari kebiasaan berbelanja konsumen. Kita menjadi tahu seberapa lama waktu yang dibutuhkan konsumen untuk meneliti barang sebelum membelinya. Kemudian ada kekurangan dari menggunakan Google AdWords, di mana yang pertama ada mahalnya biaya iklan premium. Untuk perusahaan-perusahaan kecil biasanya menggunakan iklan yang gratis saja sudah cukup, walaupun ada kekurangan dan keterbatasan. Namun, untuk mendapatkan fitur-fitur terbaik, perlu menggunakan layanan premium, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang dengan pesat. Biaya pemasangan iklan premium terhitung sangat mahal, biasanya hanya pebisnis dan perusahaan besar yang mampu untuk membayar biaya iklan premium ini. Oleh karena itu, bagi pebisnis pemula, biaya iklan ini terdengar terlalu mahal bagi kantong mereka. Nah, yang kedua ada pembayaran iklan menggunakan kartu kredit atau PayPal, di mana metode pembayaran iklan ini cenderung sangat sulit dan merepotkan karena harus menggunakan PayPal ataupun kartu kredit. Padahal di Indonesia sendiri, kartu kredit belum menjadi hal umum yang dimiliki oleh masyarakat. Hanya orang-orang dengan penghasilan tinggi saja yang dapat mendaftarkan kartu kreditnya. Oleh karena itu, pebisnis pemula sering mengalami kendala dalam pembayaran iklan karena tidak memiliki kartu kredit ataupun PayPal. Google sendiri memang tidak menggunakan sistem pembayaran transfer yang konvensional menggunakan bank-bank lokal di Indonesia. Yang ketiga ada keterangan iklan. Jika dilihat dengan lebih jeli, website di Google yang menerapkan iklan dapat dibedakan dengan website lainnya. Website dengan iklan berbayar terdapat tulisan iklan di bawahnya. Oleh karena itu, akan membuat beberapa orang akan berpikir kembali sebelum mengunjungi website tersebut. Untuk orang-orang yang tidak jeli, maka tidak akan menjadi masalah karena mereka tidak menyadarinya. Bagi orang yang teliti dan melihat dengan perlahan, maka dia dapat membedakan mana website yang menggunakan iklan dan mana website yang tidak menggunakan iklan. Kemudian yang keempat ada strategi kurang optimal. Karena tergiur dengan harga yang murah, pemasangan iklan dengan metode biaya per konversi cenderung murah. Oleh karena itu, banyak pebisnis pemula yang menggunakan iklan biaya per konversi tanpa dipikirkan dengan matang. Nah, mereka tidak melakukan riset dan menentukan rencana jangka panjang akan pemasangan iklan ini. Pemasangan iklan memang terlihat sudah mudah dan sepele, namun
Untuk dapat keuntungan yang maksimal, perlu merancang metode periklanan dalam jangka panjang. Juga perlu membuat strategi bertahap lanjutan agar dalam rentang waktu tertentu dapat dievaluasi pencapaiannya. Selanjutnya adalah cara menggunakan Google AdWords. Ada 8 cara diantaranya, yaitu seperti membuat akun Google, pilih goal, pilih target lokasi, kemudian pilih kategori, kemudian membuat copy iklan, memasukkan foto, menentukan biaya, dan memilih metode pembayaran. Nah, cara menggunakan Google AdWords yang pertama itu adalah membuat akun Google. Untuk kita bisa menggunakan Google Ads, sebenarnya kita hanya bisa menggunakan akun Google pribadi. Tapi jika kita enggan untuk menerima email masuk yang banyak dari Google Ads, maka kita bisa membuat akun Google yang baru demi keperluan Google Ads kita. Nah, yang kedua adalah pilih goal. Jika sudah berhasil masuk, hal pertama yang akan kita lihat adalah kalimat pick a goal for your ad. Di dalam goal itu nantinya ada 3 pilihan goal, yaitu call your business, ya, kemudian visit your storefront, dan take an action on your website. Nah, kita bisa mempelajari ketiga goal tersebut terlebih dahulu, dan jika sudah kita tinggal klik pop goal yang terletak di bagian kanan bagian bawah. Yang ketiga adalah pilih target lokasi. Dalam hal ini kita harus memilih target lokasi secara bebas sesuai kebutuhan kita. Kita bisa memperluas dan mempersempit target lokasi kita di sini. Nah, ini adalah salah satu keuntungan yang bisa kita rasakan saat menggunakan Google Ads tersebut. Yang keempat, ada pilih kategori bisnis, di mana selanjutnya adalah kita harus bisa menentukan kategori bisnis yang sesuai dengan produk atau layanan jasa kita. Jika kita menjalankan bisnis food and beverage atau bisnis kuliner, maka kita harus memilih kategori bisnis tersebut. Nah, hal ini dilakukan agar kita bisa menentukan pasar secara tepat dan juga sesuai dengan target. Jangan sampai kita salah dalam memilih kategori bisnis karena hal ini akan berdampak besar di masa depan. Yang kelima adalah membuat copy iklan. Pada halaman ini kita harus pandai dalam menggunakan kemampuan copywriting. Kenapa? Karena copy iklan adalah bagian yang sangat penting saat kita ingin beriklan menggunakan Google AdWords. Google pun membatasi karakter untuk copy iklan yang ingin kita buat. Untuk bagian headline iklan, Google memberikan batasan sebanyak 30 kata saja. Sedangkan untuk isi iklannya sendiri, Google memberikan batasan hingga 80 karakter kata. Dengan demikian kita tidak boleh asal dalam membuat copy iklan. Berusahalah untuk membuat iklan yang mampu menjalankan bisnis kita secara jelas. Jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang clickbait, karena audiens memerlukan penjelasan produk yang lebih jelas, bukan yang membuat mereka penasaran. Nah, yang selanjutnya adalah yang keenam, itu memasukkan foto. Pilihlah foto logo bisnis yang kita miliki, namun memasukkan foto lagi ini adalah sifatnya opsional dan tidak wajib. Jika kita ingin membuat lebih menarik, kita bisa memasukkan foto tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah menentukan biaya, di mana salah satu keuntungan yang akan kita rasakan dari Google AdWords adalah kita bisa menentukan biaya iklan kita sendiri secara bebas. Kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan biaya iklan yang mahal karena Google bisa menerapkan sistem PPC atau pay per click. Dengan adanya sistem ini, kita hanya perlu membayar bila iklan yang kita buat dibaca atau diklik oleh para audiens. Cara ini diklaim mampu menghemat lebih banyak biaya sehingga kita bisa bebas dalam menetapkan estimasi biaya iklan kita. Tapi jika kita baru pertama kali menggunakan layanan Google Ads, maka disarankan untuk menentukan biaya yang paling rendah terlebih dahulu. Kemudian yang kedelapan adalah memilih metode pembayaran, di mana tahapan ini adalah tahapan yang terakhir yang harus kita memilih. Dengan metode pembayaran dari Google Ads sangat banyak, mulai dari transfer bank hingga menggunakan kartu kredit. Untuk yang tidak memiliki kartu kredit, kita bisa menggunakan metode pembayaran transfer bank untuk membayar iklan Google Ads kita. Nah, jadi kesimpulannya yaitu adalah
Google AdWords merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh Google dan bisa kita gunakan untuk membuat iklan agar bisa tampil pada halaman pencarian Google. Sehingga secara otomatis bisnis kita akan dikenal oleh banyak orang dan mempunyai perkembangan yang signifikan. Kita bisa menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari strategi digital marketing kita pada saat ini. Tapi jangan lupa, jika kita harus mencatat setiap dana yang kita habiskan untuk keperluan Google Ads ini dalam laporan arus kas, karena laporan ini nantinya bisa kita gunakan untuk menentukan keputusan bisnis kita yang di masa yang akan datang. Nah, demikianlah pemaparan materi tersebut. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan bahwa semua impian pasti bisa kita wujudkan jika kita memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika kita memiliki impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejarlah. Percayalah bahwa impian kita pasti akan terwujudkan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam penyampaian tadi mungkin ada beberapa kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang kurang dimengerti dan kurang jelas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.